Mute Yul, masih di mute. Sorry. Oke, sorry. Mas Iqbal, thank you ya udah di remind nih. Selamat malam semuanya. Thank you udah join. Tadi udah banyak banget di waiting room. Ternyata teman-teman di sini sangat antusias nih. Mas Iqbal udah nunggu dari mungkin sebelum jam 7 malam ya udah nunggu nih. Ini cukup banyak juga nih hari ini yang bakal join dan belajar bareng bareng sama Mas Iqbal. Salam kenal semuanya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu mungkin ya, nama aku Yulia. Di sini nanti aku sebagai moderator yang akan memandu acaranya dan menemani Mas Iqbal di malam ini serta menemani teman-teman semua gitu ya untuk belajar malam ini. Nah, mungkin sebelumnya sambil tunggu teman-teman yang lain nih, sebelum kita mulai, eh, teman-teman boleh mungkin on cam terlebih dahulu, terus bisa menggunakan virtual background yang sudah disediakan juga ya nanti karena kita bakal ada foto bersama juga di akhir acara. Tapi kalau misalnya ternyata memang belum bisa memungkinkan untuk on cam, it's okay banget untuk bisa off cam aja ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi dimohon untuk nanti di akhir acara semoga bisa on cam semua ya teman-teman di sini. Nah, ini mau sedikit jelasin mungkin beberapa section gitu ya untuk acara malam ini. Ada apa aja sih gitu. Nah, selain mungkin kita bakal belajar bareng nih sama expertnya yaitu Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal, saya hai dulu dong sama Halo teman-teman nih di hari teman-teman, ini. selamat malam. Oke, ini banyak juga nih teman-teman mungkin yang di luar Sigmatek atau mungkin ada juga teman-teman dari Sigmatek juga ya yang datang gitu ya. Jadi kita malam ini bakal banyak belajar nih bareng Mas Iqbal. Cuman kita akan dibagi beberapa section apa aja sih sectionnya gitu ya. Pertama mungkin kita bakal ada presentasi dari Mas Iqbal tentunya. Akan dibawakan materi yang menarik nih dari Mas Iqbal tentunya ada live juga, ada mungkin contoh dan lain-lainnya gitu ya. Nah, untuk webinar malam ini kita interaktif untuk dua arah ya. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng aja, bisa jadi sharing santai bareng Mas Iqbal. Jadi kita bakal ada dua arah nih antara teman-teman dan juga Mas Iqbal gitu. Jadi kalau misalnya ternyata teman-teman ada case yang mungkin mau ditanyakan, langsung aja tanya ke Mas Iqbal sebagai expertnya. Kita tanya aja, mumpung Mas Iqbal lagi ada nih di malam ini gitu. Nanti after apa presentasi, mungkin kita bakal ada kuis atau mungkin sebelum kuis gitu ya, kita bakal ada sesi Q&A dulu bareng Mas Iqbal. Jadi nanti yang tadi sudah dibilang sebelumnya, teman-teman bisa cerita, mungkin bisa coba tanya, mungkin ada case yang udah dirasakan sebelumnya atau mungkin ada yang masih belum paham, itu bisa ditanyakan aja di sesi Q&A ya. Nah, terakhir itu nanti kita bakal ada sesi kuis. Jadi dimohon banget teman-teman di sini mungkin yang udah hadir bisa fokus untuk kegiatan malam ini karena nanti di akhir akan ada kuis berupa Kahoot. Jadi siapkan handphonenya, siapkan baterainya, terus siapkan juga sinyalnya juga gitu ya biar nanti bisa ikut Kahoot juga karena nanti ada akan 3 pemenang yang mungkin beruntung untuk mendapatkan e-wallet atau dari OVO, Dana, ataupun mungkin ShopeePay, atau mungkin dari mau ditransfer ke BCA juga, atau Mandiri boleh gitu ke bank manapun gitu. Jadi nanti bakal ada hadiah untuk 3 orang pemenang dari kuis tersebut. Jadi tolong teman-teman untuk bisa fokus di malam ini. Mas Iqbal untuk kuisnya pasti ada semua ya Mas ya di materi, pasti dong ada ya. Ah, pasti. Kalau di luar itu Oke, harusnya dapat oke. bonus lebih ya. Oke. Ini yang boleh ikutan kuis cuma partisipan ya. Jadi Mas Iqbal gak boleh nih. Atau mungkin teman-teman Mas Iqbal ada yang hadir kayaknya gak bisa ikutan juga deh kayaknya gitu. Oke, nah mungkin sebelum dimulai kita kenalan dulu sama Mas Iqbal lagi nih. Mas Iqbal tuh sebagai salah satu pemateri di malam ini di acara webinar volume ke-37 kita dari Sigmatek. Boleh Mas Iqbal salam kenal kembali, bisa diinfo aja Mas Iqbal nih dari mana dan bisa dong Mas di-spill dikit aja nih materinya kita akan bawa apa sih? Oke, thank you. Pertama thank you ya buat Iul udah mau ngundang saya di sini di webinar Sigmatek kali ini gitu. Thank you juga buat teman-teman yang udah luangkan waktunya buat bisa hadir di sesi webinar malam ini. Karena ya saya juga jadi merasa ingat pas dulu-dulu waktu sering-sering belajar webinar ikut aja terus gitu sampai akhirnya kayak kayaknya udah buat saya waktunya sekarang buat yang sharingnya aja gitu. Oke,
Singkat aja, perkenalkan, udah disebut beberapa kali nama saya Iqbal, lengkapnya Iqbal Fauzi. Saya kerja di Bobobox untuk saat ini, tapi memang sesekali ketika ada outside, misalkan temen yang ngajak bikin apps atau apa project di luar kantor, itu ya ada juga gitu. Kayak kali ini juga saya ngisi webinar ya, ayo atau mau di kampus dimanapun bisa aja gitu. Kalau untuk sekarang tinggal di Bandung, mungkin yang ada di Bandung juga teman-teman sometime mau bisa ketemu buat sharing-sharing, soalnya adalah banyak juga komunitas untuk belajar gitu di Bandung. Gitu aja sih paling ya. Thank you. Oke, itu sedikit spill-spillnya dari Mas Iqbal gitu ya. Mungkin ini teman-teman udah banyak banget nih Mas, Mas Iqbal yang join gitu ya. Nanti mungkin teman-teman yang lain itu bisa nyusul dan jangan khawatir ya teman-teman. Nanti bakal ada link absensinya. Itu akan ada link absensi yang bakal di-share di akhir acara gitu. Jadi kalau ada yang mau tanya linknya kapan di-share, pasti linknya di-share itu di akhir acara ya, nggak akan di pertengahan atau di awal gitu. Jadi kita fokus dulu aja untuk belajar, nanti linknya semuanya akan di-share di akhir acara untuk e-sertifikatnya juga. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang mau nanya juga, ini record nggak Kak untuk materinya? Ini di-record ya teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat ulang nanti di akhir acara atau after acara ini di websitenya Asian Sigma Tech gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu aja Mas Iqbal untuk perkenalannya. Mungkin ini teman-teman udah ada yang gak sabar buat belajar. Mungkin ada yang udah nunggu juga tadi, udah ada yang mungkin after kerja langsung join. Mungkin ini ada juga yang pulang dari kuliahnya mungkin atau dari kegiatan lainnya gitu ya. Jadi boleh aja kita langsung masuk ke materinya ya, Mas Iqbal. Persilakan Mas Iqbal. Oke, thank you Yul, thank you teman-teman. Kayaknya ada pertanyaan menarik. Getting fun apa? Karena ketika pakai Jetpack Compose plus Gemini itu make us fun to code gitu. Jadi kayak biasanya ribet buat ngoding, tapi kok kayak kok nyaman banget gitu. Bahkan kalau kita compare ke iOS, Pak, gitu. Oke, kita mulai aja buat presentasinya sebentar. Oke, teman-teman udah bisa lihat sekarang? Udah, aman, Mas Iqbal. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, topik kali ini tuh aku kasih judul Getting Fun with Jetpack Compose plus Gemini. Nah, sebenarnya kok Getting Fun itu buat fun-nya tuh apa sih? Ya, di sisi lain karena memang di Kotlin itu penggunaan membuat fungsi atau bikin satu komponen tuh diawali dengan fun. Sebenarnya fun itu kan buat fungsi, tapi ini kok dibuat dijadikan sebagai objek view atau tampilan dari komponen di Jetpack Compose gitu. Nah, yang fun-nya lagi adalah ketika udah plus Gemini, kita tuh gak perlu terlalu banyak berpikir gimana untuk bikin satu komponen UI tertentu gitu. Karena ketika nanya pakai AI, nah tujuannya si Gemini itu buat mempermudah kita ketika membangun satu UI tertentu gitu. Nah, makanya ketika Jetpack Compose combine pakai Gemini, ini bisa ngeboost performa si eh, development kita gitu. Oke, kita lanjut. Nah, presentasi kali ini atau ada beberapa konten yang bakal saya sampaikan tuh pertama introduction si Jetpack Compose-nya itu sendiri, terus kenapa sih kok Jetpack Compose selain karena memang direkomendasikan dari Google-nya sendiri adalah untuk mulai migrasi ke Jetpack Compose, tapi sebenarnya alasannya kenapa gitu, kenapa Jetpack Compose. Selain itu nanti kita coba ada sedikit live coding terhadap penggunaan Jetpack Compose, how simple it is gitu. Terus nanti gimana ketika kita mulai coba kombinasikan dengan Gemini. Oke, udah ready ya? Nah, si Jetpack Compose ini sebenarnya kan UI toolkit yang baru dari Google yang sebelumnya itu penggunanya menggunakan XML, tapi ternyata ketika mulai beberapa platform muncul, seperti halnya di iOS tuh ada punya Swift UI, terus di Darts atau Flutter itu juga penggunaan UI-nya deklaratif. Jadi semakin mudah dan semakin sederhana gitu ketika kita membuat sebuah UI komponen tersebut gitu. Yang harusnya ketika pakai XML itu bisa
berapa puluh line, baris, code, tapi pakai Jetpack Compose tuh bisa lebih simple lagi gitu. Oke. Nah, kenapa sih Jetpack Compose? Yang pertama tuh itu simple banget ketika kita compare dengan tradisional approach kayak XML, di mana kita pisahin si layoutnya di XML-nya, kemudian kita harus punya adapternya buat binding si UI di XML-nya. Itu bakal jauh lebih simple lagi ketika kita menggunakan Jetpack Compose gitu. Terus si deklaratif nih. Jadi maksud deklaratif itu gimana sih? Jadi kita tuh udah nggak memikirkan lagi bagaimana caranya untuk membuat satu komponen ini atau satu UI ini atau satu view ini, tapi lebih ke apa aja nih yang mau kita tampilkan gitu. Terus buat integrasi di Android Studio-nya sendiri itu udah powerful, kayak previewnya udah enak, bisa ada playground-nya, kita bisa running si preview UI-nya tuh sebelum sebelum kita run ke emulatornya itu sendiri gitu. Performa juga karena prosesnya gini, simpelnya adalah si XML itu bakal ditranslasi dulu ke Kotlin, kemudian baru ditampilkan lagi ke si device kita. Nah, beda halnya dengan si Jetpack Compose karena base-nya udah langsung dengan Kotlin, jadi proses translasi layer layoutnya itu tuh bisa di simplify gitu, yang tadinya mungkin ada beberapa kali level untuk sampai ke device sehingga tampil si UI-nya itu. Nah, dengan Kotlin tuh, dengan si Jetpack Compose tuh cuma lewat Kotlin ditranslasi sekali udah langsung dimunculin gitu prosesnya. Jadi level untuk translasinya lebih lebih sedikit. Makanya kenapa si performanya tuh biasanya bisa lebih smooth dan lebih responsif gitu. Termasuk animasi-animasi juga. Nah, enaknya apa sih? Ya itu tadi deklaratif. Kita udah nggak mikirin lagi gimana cara bikin UI ini, tapi apa aja nih yang mau kita tampilkan gitu. Terus integrasinya simple, kompatibel juga dengan banyak library Android. Terus buat developernya itu sendiri, ya proses buat development kita tuh bisa jadi lebih cepat gitu. Nah, ini nih yang paling menarik, support hot reloading for fast iteration. Bahkan kayak buat running di build ulang tuh untuk bisa running ke Android-nya itu sendiri atau emulator ataupun device kita tuh bisa lebih cepat gitu dibandingkan kita menggunakan XML. Gitu. Nah, ini ada sampel, satu screen sampel dari app Bobobox di halaman account. Eh, itu dibagi beberapa section gitu. Yang pertama tuh ada bagian user profile-nya, kayak ada image si usernya itu sendiri, user profile image-nya, terus ada namanya, ada phone number, sama ada email. Terus ada button edit profile juga. Itu section yang pertama. Section yang kedua tuh ada card buat ngecek promosi. Kemudian yang section yang ketiga tuh ada beberapa menu lainnya kayak buat settings, identity, rewards, atau lain macamnya gitu. Nah, di sini tuh kita udah nggak memikirkan lagi, oh gimana cara bikin ini ya nanti ketika mau bikin si UI. Nah, oke. Sampelnya ini adalah yang tadi, section yang pertama. Kita tuh cuma perlu berpikir apa aja komponen yang bakal ada di sini. Yang pertama tuh ada image, kedua teks, ini juga teks, teks, dan ini juga teks gitu. Terus yang perlu kita deklarasikan ini tadi, kita perlu menampilkan image, perlu menampilkan teks, 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 teksnya teks, dan posisinya adalah ini barisnya dibuat vertikal gitu. Ini bakal kita coba nanti saya kasih lihat di live coding supaya lebih kebayang nanti prosesnya gimana. Nah, untuk strukturnya sendiri si Jetpack Compose ini eh, bakal diberi atau ditandai dengan anotasi composable gitu. Itu tuh buat menandakan bahwa si function tersebut merupakan objek yang diset sebagai UI di dalam Compose itu sendiri gitu. Kemudian ada layoutnya kayak
column, row, box. Mungkin bagi teman-teman yang udah mulai ngoding di Android, itu pasti udah nggak asing kayak yang namanya linear layout, relative layout, constraint layout, frame layout, atau yang lainnya juga gitu. Hanya untuk di Jetpack Combo sendiri, itu ada beberapa komponen yang bisa dibilang mirip dengan nama yang berbeda, sama dengan nama yang berbeda, bahkan bisa dibilang sama. Nah, terus ada state management. Jadi kalau di XML, view di XML, kita tuh misalkan untuk buat satu teks, itu kita nggak perlu buat lagi satu variabel untuk menyimpan si label atau teks yang kita inputkan. Nah, sedangkan kita di Jetpack Compose itu diberi kebebasan untuk kita bisa handle si state dari value yang bakal kita olah gitu. Mungkin kalau di apa namanya tradisional UI kayak XML tuh kita bakal sering denger yang namanya on text change, after text change listener, text watcher kayak gitu-gitu. Nah, buat di Jetpack Compose kita bakal punya keleluasaan untuk menangani hal tersebut gitu. Nah, coba kita compare deh untuk beberapa line dari aplikasi screen sederhana ketika kita create project, biasanya kan bakal muncul hello world gitu, atau hello hello yang lainnya. Nah, buat di XML itu kan lumayan banyak. Pertama, kita punya grup dari si layout itu sendiri. Kita menggunakan constraint layout buat grup layoutnya. Nah, di dalamnya tuh baru ditambahkan komponen yang bakal kita tampilkan, which is text view. Kita compare ke si Jetpack Compose. Coba kita lihat layoutnya itu sendiri, apa si barisnya itu ada 19 baris, sedangkan buat di Jetpack Compose kita cuma perlu beberapa baris dapat menghasilkan hasil result yang sama ketika muncul di UI atau di screen apps kita nanti. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya layout dan modifier. Nah, layout ini sudah saya spill baru sebelumnya di beberapa slide sebelumnya. Kalau di XML layout kita tahu yang namanya linear layout untuk buat satu screen untuk komponen-komponen yang elemen-elemennya tuh dibuat secara vertikal, baris vertikal, dibuat lurus vertikal gitu barisannya. Kemudian ada rows. Nah, ini dibuat sejajar secara horizontal. Nah, sedangkan box itu tuh bisa overlapping satu sama lain. Jadi kayak tumpang tindih menumpuk gitu. Nah, yang kedua tuh ada modifier. Modifier ini sendiri itu digunakan buat untuk apa namanya mengatur properti dari komponen yang bakal kita set. Contohnya di text view itu ada Android text, ada layout constraint bottom, layout height, weight. Nah, itu bakal kita langsung masukkan di komponennya. Sedangkan untuk di Jetpack Compose itu udah langsung dipisah di satu objek yang namanya modifier. Dan si modifier ini bakal menyesuaikan dengan komponen yang bakal kita set. Semisalkan kita mau set modifier dari kolom, tentunya arrangementnya juga bukan arrangement horizontal, tetapi arrangementnya adalah vertikal. Jadi modifier ini bakal menyesuaikan dengan komponen mana yang bakal kita set gitu. Nah, selanjutnya si state management di Jetpack Compose itu penggunaan yang paling bakal kita lakukan atau komponen yang bakal sering kita gunakan tuh ada yang namanya remember. Terus ada juga yang namanya mutable state of. Si remember ini untuk menunjukkan bahwa si value yang bakal kita set itu ada di apa namanya memori yang bakal kita simpan, sehingga ketika kita ketik-ketik lagi atau kita update si UI-nya ini tuh bakal tetap kesimpan gitu. Nah, mutable state of itu sendiri bisa menandakan value apa yang bakal kita save atau yang bakal kita simpan.
Misal yang ada di sini yang which is di mana mutable state of ini tipe datanya adalah integer. Mutable sendiri maksudnya adalah itu tuh editable, itu bisa diubah, bisa berubah-ubah. Kemudian di dalamnya ada grup layoutnya tuh kita menggunakan kolom sehingga barisnya adalah vertikal, di mana di dalamnya ada teks untuk menunjukkan si hitungannya. Lalu ada button sendiri dengan fungsi count plus plus untuk menambahkan increment dari setiap kita melakukan klik terhadap buttonnya. Dan si value dari count ini bakal otomatis terupdate di UI-nya. Jadi memang si Jetpack Compose itu reaktif ketika ada si data yang berubah, otomatis ke data-data yang melakukan subscribe terhadap objek tersebut bakal ikut terupdate juga datanya. Nah, untuk handle user input sendiri itu biasanya ada button kita untuk button sendiri itu udah ada default si function untuk on click-nya itu secara default bakal ditampilkan dan bakal diminta untuk melakukan action di on click tersebut gitu. Nah, untuk text field sendiri ataupun komponen-komponen yang bukan untuk action, misalnya si teks ingin bisa diklik ataupun image ingin bisa diklik, itu bakal ada fungsinya di si komponen modifier ini, di mana bisa atur padding, margins, background atau yang lainnya. Nah, termasuk untuk menambahkan fungsi klik tersebut gitu. Nah, contohnya adalah ketika mau melakukan perubahan animasi. Jadi disimpan dulu size atau ukuran defaultnya yaitu 100 dp. Kemudian di animasinya, untuk animation size-nya target value-nya berapa dimasukkan. Nah, target value ini yang bakal kita set di fungsi clickable ini nanti. Ketika si box ini diklik, maka size-nya akan ditambah 50 dp, which is yang tadinya 100 bakal menjadi 150 dp. Pun ketika kita klik terus akan terus berlanjut menambah 150 dp. Nah, sebenarnya challenge-nya apa sih buat di Jetpack Compose tuh? Challenge-nya tuh karena ini baru gitu. Jadi tentunya learning curve-nya tuh bakal cukup menyulitkan buat teman-teman yang memang masih baru di dunia Android ini. Beda halnya kalau memang udah mulai terbiasa, ini bakal lebih mudah sih sebenarnya. Untuk awalnya memang bakal perlu banyak penyesuaian yang biasanya menggunakan XML layout, kemudian pindah ke Jetpack Compose dan nggak ada basic kayak di web yang mana ada state management segala macam. Itu pasti bakal belajar benar-benar feels like new gitu. Terus buat community-nya sendiri kan masih juga belum cukup banyak gitu yang bahas penggunaan Jetpack Compose. Jadi kebanyakan memang yang menggunakan Jetpack Compose tuh di community-community luar gitu. Itu mereka udah mulai menggunakan si Jetpack Compose. Tapi ya keuntungan lainnya uh, dokumentasi dan tutorialnya tuh terus diupdate gitu sama si Google-nya sendiri. Jadi ketika kita perlu sesuatu bisa langsung ke dokumentasi resminya dari Google, biasanya banyak di situ. Kemudian challenge-nya yang lain adalah compatibility dengan library yang udah lama gitu. Contohnya saya pernah buat satu apps untuk menampilkan bar chart. Nah, untuk XML layout itu banyak banget library buat menampilkan bar chart dan buat di customize-nya itu bagus-bagus gitu. Nah, sedangkan buat di Jetpack Compose belum ada orang-orang yang bikin atau yang membangun si library chart tersebut gitu. Nah, mungkin karena masih baru dan belum begitu banyak juga orang-orang yang pindah ke Jetpack Compose karena memang butuh waktu buat kita migrasi.
Nah, enaknya sih karena ini modern terus lebih efisien, tapi ya itu tadi perlu learning curve yang baru juga dan itu totally different dengan XML layout. Nah, next step-nya ya kita perlu banyak explore lebih jauh sih menggunakan real project. Jadi bukan cuma baca, bukan cuma lihat video tutorial, tapi benar-benar langsung bikin satu project dengan menggunakan si Jetpack Compose itu sendiri gitu. Dan keuntungannya si Jetpack Compose ini terus-terusan diupdate dan cukup masif gitu buat perkembangannya tuh dari si Google-nya. Oke, buat bonusnya sendiri ini ada hal yang menarik yang bakal sangat membantu kita tuh buat melakukan development Android di Android Studio gitu. Di Android Studio yang terbaru itu versi Koala dan sebelumnya juga udah ada si Gemini di Android-nya. Itu which is literally AI gitu buat bantu kita ngoding dan bahkan dan teman-teman tuh nggak perlu khawatir wah AI ini ada AI ini bakal menggantikan kita sebagai programmer sebagai engineer as a developer kita bakal digantikan AI. We don't have to worry karena orang dari Google sendiri di sesi Copilot Google AI kemarin hari Selasa di Jakarta mereka bilang tuh AI will never change your work. Jadi memang tujuannya itu untuk memudahkan. Nah, keuntungannya si Gemini itu kan dia tuh benar-benar paham natural language kita gitu. Entah bagaimana mereka membangun si AI ini, tapi menariknya ini enak nggak kayak apa ya? Kita mau nanya ya udah nanya aja kayak biasa gitu. Penting intinya tuh harus lebih spesifik aja. Ini mau nanya apa tentang apa gitu. Terus dia bahkan bisa generate code, misal how to create input text in Jetpack Compose dia bakal create itu sendiri dan bisa kita langsung pakai. Dan enaknya tuh bisa langsung kita create gitu bukan cuma di copy tapi langsung create di Android Studio-nya sendiri. Dan ini saves time. Yang biasanya kita buat cari solusi itu ke Stack Overflow. Nah, sebelum kita buka-buka Stack Overflow, biasanya saya sekarang tuh tanya Gemini dulu. Gemini ini how to solve it, how to solve bla bla bla, how to create this adapter, how to create this UI. Itu bisa cepet itu dibuatin sama dia, sama si Gemini-nya ini. Nah, ini contoh penggunaan si Gemini. What's the best way to get location on Android? Nah, dia bakal jawab. Itu ada dua option. Bisa menggunakan location manager, terus yang kedua tuh bisa menggunakan visual location provide client. Nah, dia jelasin juga si location manager itu ini cara lama gitu. Tapi masih disupport. Nah, makanya cara yang barunya bisa menggunakan Fuse Location Provider Client karena ini lebih efisien dan lebih akurat dibandingkan dengan Location Manager. Dia jelasin dulu konteksnya atau dia introduce dulu nih buat perbandingannya. Sorry. Terus dia nanya lagi kan, gimana cara penggunaannya? Nah, dia bahkan bikin si sampel code-nya dan banyak juga yang bisa dipakai gitu. Meskipun untuk beberapa case ada si template yang dia buat tuh ternyata nggak relate, bukan nggak relate, lebih ke ada komponen-komponen tertentu yang ternyata ini belum ada atau nggak bahkan nggak ada gitu. Gitu. Nah, jadi ada beberapa hal ini tadi nih. Gemini might provide inaccurate, misleading, or false information. Meskipun ya dia cerdas dan udah include langsung di Android Studio, untuk beberapa case memang dia tidak akurat gitu. Terutama dengan penggunaan ketika apps kita udah mulai kompleks dengan use case tertentu yang memang itu udah advance atau bukan hal simple lagi. Nah, dia bakal kebingungan juga nantinya gitu. Karena mungkin bisa jadi database-nya masih kurang, entah dia harus belajar
hal barunya lagi untuk buat hal tersebut, karena pasti beda-beda case-nya gitu. Makanya tujuannya untuk memudahkan atau membantu, bukan untuk menggantikan. Terus generated code yang dibuat Gemini juga nggak selalu bekerja sesuai apa yang kita harapkan. Jadi ada yang memang nggak work sama sekali, ada juga yang perlu kita adjust gitu. Atau bahkan ini kok cuma setengah jadi. Makanya kita tetap knowledge kita di Android ini tetap perlu jangan hanya mengandalkan si AI ini. Jadi terus selalu respon juga, double check juga ini benar nggak sih gitu. Coba mulai terapkan, kalau nggak bisa ya ya udah, ujungnya pasti bakal Stack Overflow lagi. Nah, tapi keuntungannya apa? Keuntungannya ya kita punya cara baru nih buat ngoding. Nggak perlu repot buat buka browser lagi, kita langsung di Android Studio-nya sendiri. Terus si API si Android Studio itu udah bisa benar-benar integrated dengan si Kotlin-nya, dengan Jetpack Compose-nya di Android Studio-nya. Nah, ini ada beberapa tips ketika menggunakan si Gemini. Spesifik gitu. Pertama harus spesifik. Let's say how to create login screen with email user input and password input, also with button log sign in. Itu benar-benar harus spesifik. Makanya nanti bakal dia create based on apa yang kita request, based on query yang kita request. Dan bakal lebih bagus lagi kita deskripsikan, kita butuh misalkan kita ada goals ini, kita mau buat satu list notes apps di mana di notes item tersebut punya beberapa komponen. Nah, komponennya apa aja sebutin, ingin warna apa segala macam kayak gitu-gitu, itu bisa gitu, dan benar-benar harus lebih spesifik. Nah, bisa juga bagusnya untuk beberapa request query kita yang kompleks itu bisa kita split jadi beberapa pertanyaan yang lebih simpel. Nah, contohnya di sini. How do I add camera support to my app? Nah, ini kan kurang spesifik. Kamera seperti apa tuh? Library yang mana? Itu. Nah, makanya lakukan how do I add camera support to my app using Camera X. Nah, Camera X sendiri itu satu library yang Google buat, yang tim Android buat untuk handle kamera di Android. Jadi kita bisa nambahkan efek bokehnya, bisa flip kamera depan, kamera belakang, banyaklah keuntungannya gitu. HDR mode-nya bisa kita aktifin untuk penggunaan kamera X. Kemudian write code comments for Discord. Nah, ini kurang tepat gitu, dia Discord yang mana juga gitu, dia bakal bingung. Insert comment into Discord, use double slash for the comment and put each comment above the line of code it describes. Nah, dia bakal lebih paham nih, oh spesifik. Dia butuh menambahkan komen di code yang lagi dibuka, tambahin double slash tiap komennya, terus buat komennya posisikan di atas line of code-nya itu sendiri. Dan untuk contoh yang tadi, break up atau kita split jadi beberapa bagian, si pertanyaannya pertama, give me how do I create an app with a login screen that supports multiple user profiles. Nah, ya dia bakal cukup bingung dan jawabannya bakal kurang akurat nantinya gitu. Semaunya dia aja sesuai dengan konteks yang kita berikan. Kemudian yang pertanyaan keduanya, can you add a class that represent a user profile? Terus setelah kita buat satu activity untuk menampilkan si login screen, langkah selanjutnya tambahkan kelas untuk merepresentasikan si user profile, atau biasanya kita buat data class di Android gitu. Nah, kemudian selanjutnya can you add code that supports multiple user profile? Itu. Jadi memang harus spesifik. Jadi konteksnya jangan terlalu umum.
tapi literally mau buat ini. That's it untuk si konten materinya itu sendiri gitu. Halo Yul. Oke, Mas Iqbal, mungkin Mas Iqbal udah selesai kah untuk materinya atau ada live lagi nih Mas untuk Gemini-nya kah? Untuk si materinya sendiri udah selesai dan nggak terlalu banyak karena Oke. ini benar baru. Jadi kalau terlalu banyak lumayan nih nanti bakal bisa ngebul juga gitu. Termasuk sayanya juga ngebul gitu ya. Oke, oke kalau gitu. Oke, Oke, oke. oke. Nah, Jadi iya iya sip Mas Iqbal. Mungkin kalau misalnya udah selesai nih dari Mas Iqbal, dari teman-teman mungkin. Nah, kita ada banyak sesi waktu nih berarti. Ini bisa jadi apa ya? Waktu untuk sharing kita nih. Mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan, juga mungkin ada yang mau coba discuss nih bareng Mas Iqbal terkait materi di malam ini gitu ya. Ini materinya udah dikasih juga nih tipsnya, triknya juga gitu ya. Terus teori-teorinya juga udah disampaikan juga. Tadi udah disampaikan juga gimana caranya engage sama Gemini-nya juga gitu ya. Nah, boleh dong mungkin di sini teman-teman ada yang mau live juga gitu dan juga mau di apa sharing juga ke Mas Iqbal. Mungkin teman-teman di sini ada mau pertanyaan juga. Boleh di-share aja. Di kolom chat boleh atau mungkin mau raise hand juga gak apa-apa nih. Bisa open mic juga kalau misalnya mau ada pertanyaan. oke, atau sambil nunggu teman-teman yang nanya, aku kasih tambahan juga buat kita coba live code demonstrasiin gimana sih si Jetpack Compose ini gitu. Terutama Oh, nanti ketika kita pakai Gemini-nya itu. Gitu. boleh boleh Mas Iqbal. Oke. Berarti kita hari ini live chat juga ya Mas ya. Nah teman-teman boleh dong, ini mungkin Mas Iqbal bisa bantu share aja nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan selama Mas Iqbal live codingnya juga boleh dicatat pertanyaannya biar gak lupa terus nanti bisa ditanyakan juga ke Mas Iqbalnya ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya buat sesi live codingnya. Oke, nah udah muncul ya teman-teman. Aman-aman. Oke, nah di Jetpack Compose ini sendiri sebenarnya ketika kita create satu project itu biasanya ditawarkan dia mau pakai empty activity, which is di sini udah kelihatan si icon atau logo Jetpack Compose-nya, atau kita mau menggunakan si empty view. Dan untuk lebih lanjutnya lagi, si Jetpack Compose ini nanti penggunanya bisa ada di Kotlin multiplatform gitu. Nah, Kotlin multiplatform itu mirip-mirip kayak Flutter, which is kita bisa build app dengan menggunakan Kotlin, tapi kita bisa deploy ke Android dan juga iOS. Bahkan bukan cuma iOS, tapi di desktop dan juga web. Oke. Nah, untuk tampilan atau code awal yang di-provide oleh si Jetpack Compose ini, sorry, saya geserin dulu. Biasanya itu namanya ada, kalau sebelumnya pakai activity untuk XML layout, di sini adalah ada namanya komponen activity. Itu default dan nggak usah diubah. Lalu set content di sini yang biasanya kalau di, bentar, ini pop up, ini cukup ngalangin. Sorry, sebentar. Nah, kalau di Jetpack Compose itu bakal ada tema yang bakal di set, kemudian di dalamnya ada scaffold. Ini scaffold tuh kayak wrapping di mana nanti bisa kita set bottom navigation, bisa toolbarnya bisa kita set. Dan ini di default gitu. Kita hapus pun juga nggak apa-apa, bisa aja. Nah, buat si previewnya ini ada bisa kita ganti juga buat hello world, greeting, hello world. Nah, enaknya di sini tuh buat si previewnya bakal cepet buat berubah. Itu enaknya di situ. Ganti Android, Android, sorry typo, Android. Ini bisa berubah
Kemudian untuk beberapa animasi, misalkan kita mau tambah animasi segala macam, ini bisa kita coba namanya interactive mode, dan kita bisa running si UI di sini tanpa harus kita install terlebih dahulu di device-nya gitu. That's why saya kasih judul fun. Jadi fun-nya tuh di situ salah satunya. Nah, selain si Hello World tadi, kita juga bisa buat beberapa komponen di sini, dan previewnya pun bukan cuma si Hello Android ini, tapi kita bisa tambahkan beberapa preview sekaligus di satu di satu komponen screen-nya. Dan tips buat teman-teman ketika ngoding di Studio, kita bisa manfaatkan yang namanya tooltips gitu. Jadi ini automation atau kayak live template yang di-provide oleh si Android Studio-nya sendiri, dan kita bisa tambahkan juga manual gitu. Misal kita mau buat satu komponen tertentu dan itu sering kepake, kita bisa buat live template-nya sendiri. Nah, salah satu contohnya tuh Prev, di mana dia tuh bakal buat satu preview buat composable komponennya. Contohnya, saya mau buat preview layout example preview, di mana di dalamnya kita bakal tambahkan layout example. Nah, di sini bakal langsung muncul si previewnya. Nah, tapi kok kenapa hitam dan ini transparan? Ya, tenang, di previewnya sendiri kita bisa tambahkan, tambahin backgroundnya, kita set, bukan cuma background, tapi beberapa komponen lainnya juga bisa kita atur, sistem UI misalkan. Nah, jadi ada si apa namanya, tiba-tiba lupa. Ya intinya si top bar di sini tuh bakal muncul gitu, notification bar itu. Nah, layout ini tadi itu yang memang barisannya tuh vertikal gitu, tapi untuk dibuat horizontal kita bisa menggunakan si row. Nah, ini bakal ke pinggir. Contoh lain ada yang kita sempat mention di materi presentasi tadi, itu namanya si on click. Nah, kita buat previewnya, counter preview demo post counter. Nah, di bawah bakal muncul, biar kelihatan kita tambahkan backgroundnya. Nah, selain itu coba kita zoom, interactive mode. Nah, jadi kita mau ngetes ini tuh bisa berjalan atau enggak sih sebenarnya si fungsi yang kita buat. Jadi kita nggak perlu running dulu ke emulator atau ke device kita, tapi kita bisa manfaatin yang namanya interactive mode. Interactive mode di sini ya udah, di previewnya kita bisa klik-klik kayak gini sesuai dengan fungsi yang kita buat di sini. Maupun misalkan ini kita set 100. Kita set 100 dan ini min dikurangi. Kita mulai lagi si interactive mode-nya. Nah, ini bakal berkurang. Nah, enaknya tuh what makes fun, ya ini salah satunya lagi gitu. Nah, selain Gemini Gemini AI buat tanya-tanya, tapi si Gemini ini juga menyediakan si autocomplete buat kita. Misal ini nih dia kasih rekomendasi button reset gitu. Jadi kita cuma pindahkan kursor sini, dia bahkan kasih kita rekomendasi untuk menambahkan button reset. Nah, ini tinggal kita pencet tab aja di keyboard kita, dan tada, resetnya juga muncul gitu.
Atau si tombol resetnya mau di bawah button reset, button reset kita pindahkan, kita mulai lagi. Increment reset no, increment reset no. Tuh. Nah, selanjutnya kita coba si user input. Review use. Review. Kita bakal coba lagi. Nah, get back compose. Gitu. Kita nggak perlu repot-repot buat install ke device sekali lagi ataupun emulator. Contoh animasi juga sekalian tambahkan. Animation review. Oh ya, kalau ini berarti harus di device. Kita coba di device setelah ini. Ini udah dikasih recommendation. Kita tinggal lengkapi. Dan tada, sampel to the task-nya ada. Belajar, belajar. Android, back, compose. Gitu. Oke, sebelum lanjut, ada yang mau tanyakan dulu teman-teman? Ini bisa sambil Q&A nggak, Yul? Atau lanjutin Boleh, dulu aja? boleh. Boleh ya? Boleh, boleh Mas Iqbal. Ini karena udah ada beberapa pertanyaan nih dari salah satu audiens kita ya di hari ini. Ini cukup panjang nih Mas Iqbal, pertanyaannya ada dua. Jadinya mungkin ini mau coba aku bantu jawab terlebih dahulu kah? Mau aku bantu ini untuk diinfokan Mas Iqbal. Sorry, suara saya putus-putus gak Mas? Aman, aman. Aman ya, oke Soalnya oke deh kalau gitu. Nah, iya takutnya putus-putus nih di aku sinyalnya agak cukup putus-putus, sorry ya teman-teman semua. Nah, mungkin dari ada Kak Syakila nih, Mas Iqbal. Dari Kak Syakila Arumi Miftahul. Beliau bertanya terkait permisi Kak Iqbal, tolong jelaskan contoh kode sederhana yang menunjukkan penggunaan Jetpack Compose untuk membuat UI dasar lalu tambahkan fungsionalitas dari Gemini. Thank you. Mungkin itu dulu ya Mas Iqbal. Nanti pertanyaan kedua mungkin nanti bakal dibacakan lagi oleh aku. memang saya share screen lagi ya buat nah, UI-nya gitu. Nah, oke. Udah muncul ya, teman-teman? Aman, aman. Oke. Ini saya bakal buat satu komponen lagi di mana tentunya kita pakai compose, katakanlah login activity. Login activity. Nah, activity compose yang kita buat
itu tentunya bakal ada si greeting kayak gini. Dan ini boleh kita hapus aja. Tuh, kita hapus aja. Lalu kita buat di sini namanya login, sorry, composable login screen. Nah, bentar, saya tambahkan dulu. Oke. Nah, UI dasarnya apa? UI dasar misalkan kita munculin dulu nih previewnya. Kita buat lagi preview namanya login screen preview. Di mana isinya tuh login screen. Nah, di kita coba deskripsikan di mana di login screen ini kita butuh katakanlah ada namanya title page. Eh, ada tiga komponen di mana di atas ada title page, kemudian di bawahnya ada input text buat email atau username atau apapun, kemudian di bawahnya ada input text lagi buat password gitu. Terus komponen paling bawah ada namanya button gitu, untuk kita melakukan action ketika login. Pertama, apa aja nih yang mau tampilkan? Group layoutnya tentu mau dibuat kolom, which is vertikal dong dari atas ke bawah. Kita perlu tambahkan juga modifier. Modifier ini kita bisa hapus saja karena kita tidak akan menggunakan si scaffold ini, atau udah kita biarkan dulu default deh. Nah, si kolom ini mau kita set full screen, maka kita kita tambahkan modifiernya fill max size. Nah, ini langsung kelihatan si garis putihnya, si garisnya kan full dari atas ke bawah. Terus sebelum ditambahkan, ya udah nggak ada boundaries areanya tuh. Pun kalau mau kita set max size, lalu di sini kita tambahkan apa namanya background colornya white. Nah, lalu tambahkan teks. Nah, ini penggunaan Gemini-nya di sini enaknya. Selain atau kita repot nih bikin komponen satu persatu. Misalkan outline text field, value-nya kosongin dulu. Ini juga kosongin dulu. Jadi buat nyimpan state manajemennya sendiri tadi, katakanlah ini var username by remember table state of empty string. So, username sama dengan it. Kita tambahkan label text username. Ini juga sama, label password. Dan terakhir kita buat button.
text sign in. File. Nah, karena kita butuh dibuat full, jadi bisa tambahkan modifier untuk lebarnya. Oke, ini terlalu mepet, bisa tambahkan namanya spacer. Ini-nya 16 dp. Nah, itu buat memberi jarak. Ini di sini sama juga. Nah, kayaknya lama deh kalau bikin satu login screen. Kita masih merasain lama gitu di screen itu. Nah, di sinilah kita punya Gemini. Nah, ini beberapa sampel yang saya buat sebelumnya. Kita coba buat how to create login screen using Jetpack Compose with email input text and password input text, also sign in button. Nah, si proses ini tuh bakal bisa cepat dan bakal bisa lama juga, tergantung dari seberapa kompleks kita nanya dia gitu. Nah, dia buatin tuh ternyata sampai dibuatkan si vertical arrangementnya, horizontal alignmentnya. Dia lebih lengkap keyboard optionnya. Oh, dia tipe buat inputnya email, dan ini password juga button sign in. Caranya kita bisa copy dan bahkan dijelasin juga tuh sama si Gemini-nya ini, state manajemennya apa, email password, layoutnya apa, dijelasin, input fieldnya apa, sending buttonnya, integrasinya segala macam. Wah, banyak gitu. Nah, kita bisa copy pindahin ke sini, atau kita bisa tambahkan file baru namanya login konten lah katakan, dan tada gitu. Dia udah bisa buat satu file di sini, which is di sini tadi, karena kita posisi kursornya ada di root folder atau root package aplikasinya. Ya, buat kita pengen tahu nih previewnya, login screen preview in screen. Nah, ketika kita buat satu preview dan si previewnya kita buat satu screen atau komponen apapun dan itu baru, otomatis belum bisa di preview. Nah, ketika mau di preview kita harus build ulang. Random problem. Nah, kan muncul, dan ini lebih rapih gitu dibandingkan kita tadi buat udah coba-coba dulu deh. Nah, ada yang kurang tuh, si title screen-nya nggak ikut karena kita ketika request how to create login screen
Cuma email input, password input, sama sign in button. Titelnya ketinggalan. Dan coba kita running di device. Sebentar. Emulator. Launcher. Compose activity. Kita tukar. Dulu. Screen. Build. Build selesai. Kita coba running. Nah, ini udah bisa ya. Work with com. Password juga. Nah, udah bisa. Gitu. Dan pengen lebih banyak, misal ada toggle buat show hide, atau di sini ada request ganti dari email ke phone number, itu bisa juga. Kita tinggal tambahin aja di si query ketika kita tanya si Gemini-nya. Gitu. Oke, that's it. Oke, thank you Mas Iqbal. Ini langsung di live code nih sama Mas Iqbal gitu ya hari ini. Nah, kurang lebih kayak gitu Kak Syakila tadi terima kasih juga banyak penjelasannya Mas Iqbal. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi nih Mas, masih cukup ya waktunya? Semoga masih cukup nih untuk 2 pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke sesi kuis gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Syakila lagi nih. Kak Iqbal izin mengajukan pertanyaan lagi, apa sajakah fitur unggulan Jetpack Compose yang membuatnya menjadi pilihan populer untuk pengembangan UI modern Android, dan bagaimana integrasi dengan Gemini dapat meningkatkan produktivitas serta kreativitas dalam pembuatan aplikasi? Thank you. Oke, ini sebenarnya udah masuk juga ya yang tadi saya eh, kasih lihat ketika live code. Jadi fitur unggulan dari Jetpack Compose-nya tadi, salah satunya yang pertama, kita bisa lihat preview dari komponen yang kita buat bahkan sebelum kita running si aplikasinya. Jadi kayak tambah-tambah si apa nomornya tadi, atau nanti kita buat animasi itu bisa kita preview dulu sebelum kita running buat di real device ataupun di emulator. Kemudian simpelnya itu, ketika tadi kita compare sama XML layout itu yang beda berapa baris gitu. Yang paling parah adalah ketika buat list. Oke deh, saya kasih lihat sekali lagi. Lupa tadi nggak dikasih lihat. Oke, nah ketika buat list, mana ya? Nah, to do list kita cuma perlu teks itemnya apa, which is teks yang tadi belajar-belajar, terus kita wrap dalam yang namanya lazy column karena kita mau buat list secara vertikal. Nah, kalau kita mau buat list secara horizontal, ya kita pakai namanya lazy row. Itu simple banget gitu, lazy long, lazy column. Itemsnya apa? Kita ada list itemnya di sini. Kita masukin ke lazy columns, items. Terus apa yang mau kita tampilkan dari itemnya?
itu teks gitu. Beda halnya dengan si recycler view, how to create text list using recycler view. Itu bakal panjang banget dan banyak banget komponen yang bakal digunakan gitu. Kita harus buat layoutnya sendiri, kita harus buat komponen listnya, recycler view-nya. Terus dari recycler view-nya itu nggak selesai, kita harus punya namanya si adapter, dan ketika buat adapter tuh itu bukan satu hal yang mudah gitu. Apalagi ketika udah mulai banyak customize-nya. Nah, satu lagi keuntungannya itu customizability-nya gitu. Ketika kita mau customize banyak komponen tuh itu enak banget kalau di si Android, sorry, di si Jetpack Compose. Nah, kita mau buat teks kayak tadi, kita butuh library recycler view-nya, kita perlu buat item eh, komponennya, text view-nya di sini. Kemudian kita perlu adapter buat handle listnya. Nah, sedangkan di Jetpack Compose, adapter ini tuh udah digantikan dengan yang namanya lazy column, which is yang berapa baris ini bisa kita ganti dengan cuma satu dua dua baris doang. Sisanya ini komponennya yang mau ditampilkan. Itu. Kemudian pilihannya, pilihan lanjutannya buat advance level, dia tuh bisa apa namanya, buat Kotlin multiplatform. Jadi buat app iOS bisa pakai Kotlin juga, yang udah bikin si platformnya gitu. Terus buat eh, integrasi buat Gemini-nya itu di Android Studio sendiri udah ada langsung, ada icon Gemini di kanan screen Android Studio-nya. Di situ kita bisa langsung buka aja, dan it's free, totally free untuk sekarang gitu. Jadi teman-teman bisa benar-benar manfaatkan mumpung masih gratis di Android Studio terbaru. Ya udah itu aja, karena kedepannya kayaknya bakal berbayar sih, karena ini sepowerful ini bahkan untuk versi free-nya gitu. Bayang kalau ini udah pro, wah kayaknya udahlah, kita nggak usah mikirin Stack Overflow, bikinin ini dong misalnya, jadi nggak udah, jadi company bisa lebih untung, hire Android engineer bisa lebih dikit, udah yang jago-jago aja gitu, yang udah bisa manfaatin teknologi terbaru gitu. Begitu Shakila. Oke, thank you Mas Iqbal udah dibantu dijawab. Mas, ini mungkin ada waktu lagi sekitar 5 menit ya. Sebelum kita kuis ini ada satu pertanyaan lagi kita jawab. Jadi ini pertanyaan terakhir ya teman-teman dari semua partisipan. Ini ada pertanyaan satu lagi Mas Iqbal. Dari Kak Salman mau tanya, perbedaan yang pernah Abang alami pada saat menggunakan XML dan Compose apa saja? Apakah berpengaruh terhadap performa yang ringan pada saat aplikasi dibuild atau sama saja jika membicarakan aplikasi yang kompleks? Oke, ini menarik karena relate sekali dengan yang saya kerjakan, Kak Salman ya. Ya, kalau untuk kita compare si XML layout sama Compose sendiri, itu jelas si Compose bakal lebih cepat build-nya. Ketika build time, si aplikasi Bobobox yang mungkin bisa kalian atau teman-teman install kalau mau ngecek-ngecek, itu yang current di Play Store itu masih menggunakan XML layout, dan kita ini masih on development dengan menggunakan Jetpack Compose. Nah, memang udah kompleks gitu sih komponen-komponen UI yang dibuatnya. Banyak banget bener-bener yang kompleks ketika menggunakan XML layout. Nah, ketika mulai ke Compose, itu pertama code-nya jadi lebih sedikit, build-nya jadi lebih cepat, dan untuk urusan customize komponen-komponen yang bahkan nggak ada disediain si apa di Android-nya, itu enak banget. Makanya yang tadi saya sering mention, jadi bukan how to create the UI, tapi what, jadi intinya not how but what gitu. Jadi apa yang mau kita tampilkan, image, text, button, itu aja gitu. Jadi mindsetnya bukan oh gimana ya cara bikin ini ya, nggak bakal
bakal jarang terjadi gitu ketika udah mulai masuk ke Jetpack Compose. Oh, mobil simpel itu ketika mulai Jetpack Compose. Performa, nah tapi kalau di luar UI, di luar komponen itu bakal banyak faktor. Misalkan class helper, penggunaan dependency injection, kayak kita pakai koin dan kita pakai hilt, hilt dagger itu bakal beda. Misal kita pakai koin dan di Play Store tuh di Bobo yang app Bobobox dia menggunakan koin untuk dependency injectionnya untuk current production. Memang ketika build jadi lebih cepat, tapi ketika runtime, ketika first open app bakal lebih lama kita pakai hilt gitu. Ketika pakai hilt build time-nya memang lebih lama dibandingkan ketika pakai koin. Tapi keuntungannya ketika running apps, oh itu jauh 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 lebih smooth sih performanya. Jadi kalau kita cuma compare UI toolkitnya, of course Jetpack Compose lebih cepat. Tapi ketika scene itu sendiri, ya itu bakal banyak faktor. Itu. That's it. Oke, oke, sip. Thank you Mas Iqbal buat jawabannya. Jadi gitu ya penjelasannya Kak Saman. Jadi udah langsung dibawa juga nih case-nya Mas Iqbal di pekerjaan kayak gimana. Jadi relate juga gitu ya pertanyaannya Mas apa Kak ini sorry Kak Sama. Salman. Oke, mantap. Thank you jawabannya Bang. Ya sama-sama Kak Salman. Oke teman-teman, Sama. ini kita memasuki untuk sesi kuis ya Mas Iqbal. Wah, menarik nih. Ada Tapi sesi saya nggak kuis. bisa ikutan ya. Iya, nggak bisa. Nanti eh, nilainya 100 dong, Mas. Ini BTW, sorry banget. Aku izin untuk off cam terlebih dahulu karena akan menampilkan untuk share screen ya. Takutnya berat juga nih. Jadi Oke. teman-teman, oke, ini kita mulai untuk sebentar. Ini kita bakal ada eh, apa kuis. Jadi buat teman-teman mungkin ini yang baru join belum terinfokan gitu ya. Kita di akhir ini ada apa? Jadi kita ada sesi kuis. Kuisnya tuh kurang lebih ada 5 soal, itu menggunakan Kahoot. Jadi buat teman-teman boleh untuk menggunakan handphonenya, persiapan handphonenya, baterainya, terus jangan lupa juga untuk sinyalnya. Kita bakal ada kuis 5 soal dan akan ada 3 orang pemenang yang bisa mendapatkan hadiah dari Sigma Tech. Kayak gitu. Jadi ini kuisnya berhadiah ya teman-teman. Jadi nanti bakal ditransfer untuk hadiahnya di hari Sabtu besok gitu. Jadi langsung hadiahnya. Oke, bentar. Aku bantu untuk share screen dulu. Aku izin untuk stop video sebentar ya. Oke, wait. Nah, Mas Iqbal ini udah muncul belum? Atau teman-teman ini udah muncul belum? Udah Yul, udah aman. Aman Udah ya. muncul. Ini kita mungkin kita tutup sampai 2018 ya. Kita tutup sampai 2018 ya, teman-teman. Jadi kita di akhir nanti bakal ada isi link absensi juga untuk foto-foto juga ya. Nah, ini boleh untuk scan barcode-nya aja atau mungkin bisa gabung juga nih ke wkahoot.it pin game-nya 3353019. Ditunggu teman-teman, ini baru ada yang join 2 orang nih. Gitu kurang lebih. Ini Mas Iqbal bikin materinya harusnya udah semuanya aman ya Mas ya, ada di PowerPoint dan Aman. udah juga di infokan juga ya ke teman-teman. Iya, semuanya ada di slide tadi. Oke, oke. Oke, sip kalau kayak gitu. Ah, siapa tuh istri sahnya Jogo? Gojo. Iya, oh ya teman-teman jangan lupa untuk nanti yang join itu kalau bisa pakai nama lengkap. Tapi kalau nggak pakai nama lengkap pun nggak apa-apa. Tolong nanti yang pemenangnya itu adalah 3 orang pemenang itu wajib untuk screenshot ya. Jadi wajib banget di akhir untuk di screenshot karena untuk klaim hadiahnya. Jadi kalau teman-teman gak ada bukti itu hangus hadiahnya. Maaf banget. Jadi
Jangan lupa untuk di-screenshot, makanya sinyalnya harus yang stabil gitu ya, biar nggak keluar masuk untuk Kahoot-nya. Wih, ini udah 18 orang. Kita tunggu 3 menit lagi ya. Siapa tahu Ayo, teman-teman ada yang belum join. lumayan ini buat jajan. Lumayan buat jajan bakso gitu. Karena besok Ah, Sabtu juga libur gitu kan. wah, siapa tahu ada yang mau ngajak ceweknya nggak punya duit, tiba-tiba dapat rezeki kan? Ah, gas langsung gitu. Boleh banget. Iya teman-teman, baru 19 orang nih yang join dari 67 atau 65 orang. Baru 19 orang. Kita tunggu sampai 2018 ya. Jadi 2018 beberapa orang pun itu kita langsung tutup untuk kuisnya, Kahoot-nya, sorry. Yo, 2 menit lagi yo. Oh ya, perlu diingat teman-teman, ini untuk teman-teman yang ikut join Kahoot, tolong diperhatikan terkait ketepatan dan juga kecepatan. Jadi kalau teman-teman nanti cepat nih jawabnya tapi ternyata salah, itu poinnya tidak akan ngaruh nih. Nah, kalau misalnya ternyata teman-teman sebaliknya juga, ternyata teman-teman jawabnya benar, tapi cepatnya kalah cepat sama yang lain. Jadi poinnya akan berkurang juga dan akan tergantikan oleh teman-teman yang memang jawabannya tepat dan juga cepat gitu ya. Jadi ini ada 2 poin nih, ketepatan dan juga kecepatan gitu. Setiap satu soal itu ada 30 detik buat teman-teman bisa baca, jadi ada waktu untuk bisa teman-teman baca dan pilih ya jawabannya. Tapi kalau bisa sih harus cepat ya, Mas Iqbal, biar nggak kesusul sama yang lain. Karena kalau Kahoot ini itu biasanya cepet-cepetan gitu. Asik nih kalau udah main Kahoot tuh. Oke, ini 25 orang, 26. 1 menit lagi kita tutup ya. Ya guys. Oke. Ada yang mau masuk lagi kah? Nggak ada kayaknya. Ini udah 26 aja kayaknya. Oke, udah 2018. eh aku kunci ya. Sip. Nah, udah dikunci untuk ininya. Sebentar. Kita mulai ya untuk jadi 27. Kita mulai untuk kuisnya jadi 28 lah. Ini udah dikunci nih, tapi gak apa-apa lah ya. Ini udah 28 orang, kita mulai ya untuk permainan Kahoot-nya. Oke, siap-siap ya teman-teman. Tolong fokus, ingat-ingat materi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Iqbal gitu ya. Kita mulai ya. Oke, kuis pertama. What is Jetpack Compose? Apa itu Jetpack Compose? Ini jawabannya udah in English. Pertanyaannya in English gitu. Harus cepat dan tepat. Udah 26 jawaban. Ini bener semua nih jawabannya 22. Ada 5 orang yang salah. Ternyata 22 orang yang benar. Oke, kalau gitu kita coba cek hasilnya. Loh, ini namanya nickname. Siapa ini nickname? Tolong ya untuk Kak Nickname dan juga Kak Fauzan. Sama Kak ini game Satria Wira, boleh nanti kalau misalnya ternyata di akhir masih poinnya pasti pasti paling besar nih, boleh untuk di screenshot ya, jangan lupa. Untuk yang lainnya susu aja teman-teman 3 teratasnya karena masih ada 4 soal lagi. Sorry. Oke, which annotation is used to define a composable function in Jetpack Compose? Yang mana nih? 16, 17 jawabannya. 18, 19. Nah, kalau kalau pada bener semua berarti lombanya cepet-cepetan. Udah 26 jawaban. Tadi perasaan 28. Nah, benar. 17 orang benar nih. Composable. Sisanya ada 10 orang yang salah jawabannya. Oke, kalau gitu. Kita coba cek. Loh, Wah, ini benar nickname hilang disusul. nih. Nickname hilang.
Ini bener disusul. Disusul sama Kak Fauzan, Kak Willy, Kak Giju, apa nih? Gijo, Giaju. bingung namanya. Iqbal Syabudin sama Kak Ewaldo. Ya, bukan saya ya itu Iqbal Sabari. Iya, nanti bingung ini Iqbal siapa nih. Next, kita ke soal selanjutnya. In Jetpack Compose, which function is used to manage state? Kira-kira yang mana nih? Function yang digunakan untuk nge-manage state. 23 jawaban, 3 lagi, 2 lagi. Oh, 2 Lagi. orangnya mana nih? Satu lagi. Gak ada, satu lagi. Wah, satu Oke. lagi nih. Ya, Yang bener jawabannya remember ya teman-teman. Jadi 18 orang banyak yang terkecoh nih Mas Iqbal gitu. Gak apa. Kita coba cek ya hasilnya. oke. Wah, ini Wah, menarik. ini berubah-ubah setiap soal berubah-ubah. Jadi gak bisa ditentukan nih mana yang paling nanti tertinggi. Oke, pertama ada Kak Jensen, Kak Kiki, Kak Fauzan, Kak Willy, dan juga Kak Syahrul. Kita coba next ke soal berikutnya. Ini soal keempat ya teman-teman. What is the purpose of a modifier in Jetpack Compose? Tujuannya kira-kira untuk apa nih? Udah 18 jawaban, Dan sih 19. paling ya. Wih, Ih, 22 orang jawabannya benar. mantap, Oke, mantap. kita coba cek papan skornya. Bener, ini nggak ketebak ya. Kak Kiki tiba-tiba jadi ke atas. Ganti-ganti, coba kita. Teman-teman, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir, soal terakhir abis ini. Jadi, mohon untuk diperhitungkan ketepatan dan juga kecepatannya. Oke, kita mulai ya untuk soal berikutnya. Dan ini yang terakhir. Oke, kira-kira jawabannya yang mana nih? Jawabannya cepet-cepet ya, udah 23 orang, 24, 25. Ini satu lagi Wah, udah gak ada kayaknya. kayaknya iya deh, satu lagi nggak ada ya. Satu lagi gak ada nih kayaknya. Makin sini makin berkurang. Wih, jawabannya banyak juga nih yang benar. Ada 16 orang. Selebihnya 9 orangnya itu salah. Oke, kita coba cek Jeng, 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 podium jeng, jeng, terakhir. jeng, 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 jeng. Oh, Wih, Kak, Jiayu. ini Kak Gijo ketiga, Kak Fauzan Wahyu kedua. Pertama siapa? Aku deg-degan juga. Oh, Kak Kiki. Kiki nih, keren nih. Oke, oke, kalau gitu ini runner up-nya ya. Nah, untuk yang pemenang 3 orang ini, mohon untuk screenshot Kak Gijo, Kak Kiki, juga Kak Fauzan gitu ya. Minta tolong untuk di screenshot. Nanti minta tolong bantu dikirimkan ke email yang nanti akan aku infokan ya di habis after quiz ini. Oke, aku bantu screenshot juga ya. Karena ini namanya Kiki bingung, Kiki siapa? Gijo juga bingung, nama lengkapnya siapa. Jadi boleh nanti dibantu untuk share ya nama lengkap dan juga eh, nomor e-wallet yang mau dikirimkan untuk hadiahnya. Kurang lebih kayak itu. Thank you teman-teman untuk yang udah partisipasi di Kahoot malam ini. Oke, aku bantu stop share dulu. Sebentar. Untuk Kak Kiki nih sama yang lainnya udah di screenshot kan ya? Aman ya? Kalau udah boleh di komen di kolom chat Kak biar nanti gak eh, lupa. Sudah Kak? Oke, sudah. Oh, Kak Kiki namanya Muhammad Kinan. Oke Kak. Hmm. Kak Kinan, thank you ya. Sip, yang lainnya berarti 2 orang udah juga ya? Udah. Satu lagi Kak Gi, siapa nih?
Untuk presensi linknya belum ada? Belum. Nanti ya teman-teman, abis ini langsung ada presensinya. Nah, sip kalau kayak gitu. Ini udah semua untuk di screenshot. Ini aku bantu untuk share link absensinya. Jadi ini udah acara terakhir kita. Kita bakal ada foto-foto juga gitu ya bareng teman-teman di sini. Jadi mau saya thank you juga buat teman-teman yang udah hadir di malam ini belajar bareng sama Mas Iqbal juga. Thank you juga nih Mas Iqbal. Terus kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang bingung terkait materinya atau apa, bisa juga connect langsung sama Mas Iqbal di LinkedIn-nya buat berteman dan nge-build connection juga ya Mas Iqbal. It's okay ya. Kita Oh, di sini langsung aja. nge-building connection ya bareng teman-teman di sini gitu. Mungkin nanti next-nya kita bisa partnership di another opportunity gitu. Oh, TikTok sama IG juga bisa tuh. Oh, Biasanya boleh saya tuh. Follow juga update lainnya nih. Karena ya, Mas Iqbal itu jadi education content creator juga ya Mas ya. Di ya TikTok juga edukasi di juga. Instagram ya. Jadi boleh di-follow aja linknya. Barangkali teman-teman mau coba bombardir Mas Iqbal dengan pertanyaan-pertanyaan itu boleh banget di sana gitu ya. Karena di Oh, sini waktunya udah sempit gitu ya, jadi kita cukupkan aja untuk malam ini. Boleh untuk diisi dulu link absensinya, teman-teman di-copy dulu, nanti takutnya hilang atau mungkin nanti ada yang nggak ke-copy lagi gitu ya. Karena kemarin banyak banget nih yang nggak kebuka atau linknya error gitu. Jadi copy dulu aja untuk linknya ya, kayak gitu. Sip, kalau kayak gitu, ini teman-teman kita foto dulu, boleh untuk on cam terlebih dahulu ya. Oke, untuk Kahoot ya, sebentar-sebentar. Sorry, ini jadi ke direct message sebentar ya. Oke, untuk pemenang bisa di-share ke email ini ya, sebentar Mas. Oke, untuk pemenang bisa di-share ke email engagement@sigmastreettech.co.id gitu. Jadi boleh di-share ya untuk 3 orang pemenang. Oh ya, mau info lagi, ini teman-teman nanti apa untuk webinar malam ini itu akan di record, udah di record dan akan dipublish ke websitenya ASEAN Sigma Tech. Jadi teman-teman boleh untuk coba recall ulang materi-materinya. Mungkin nanti tadi ada yang sinyalnya error kah atau mungkin ada yang kelempar kah. Nah ini udah di record jadi teman-teman bisa langsung cek aja ke websitenya asiansigmatech.com gitu kayak gitu. Jadi boleh di-share aja di sana nanti ya untuk materi dan lain-lainnya. Teman-teman boleh on cam mungkin barangkali. Sorry, ini apa nih? kok jadi ada board? Iya, jadi ada board nih sebentar. Ada board, jadi di mana nih boardnya ya? Oh, itu Vito, Vito Volva share screen atau apa sih ini? Oh, Mungkin yuk ini. ini di pojok share Mm-mm. screen button close. Sebentar, Mas. Share screen, oke. Nah, itu kan ada Sorry. white. Nah, Nah, oke, udah aman ya. Teman-teman, mungkin ada yang bisa on cam lagi atau gak bisa nih? Ya udah gak apa-apa kalau gak bisa. Kita foto dulu aja ya. Sip kalau kayak gitu. Kita foto terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Oke, senyum semuanya. 1, 2, 3. Sip. Karena slide kedua ada yang nggak ini, nggak apa kita screenshot aja.
Oke, kalau gitu. Ini udah selesai semua, teman-teman. Jangan lupa untuk diisi link juga dan feedbacknya juga ya, teman-teman. Thank you sekali lagi. Thank you, Mas Iqbal, untuk malam ini. Udah sharing materinya. Ditunggu untuk feedbacknya dan ditunggu juga untuk kita Sigmatek memprovide webinar di setiap sebulan sekali. Jadi ditunggu banget teman-teman kehadirannya setiap sebulan sekali. Karena nanti bakal ada kuis yang berbeda lagi dan materi yang berbeda lagi tentunya yang lebih menarik lagi mungkin gitu dan beda-beda nih terkait industrinya kayak gitu kurang lebih. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you Mas Iqbal. Oke, thank you Yulia, thank you teman-teman. Iya, Selamat thank you. malam. Selamat malam semuanya. Happy weekend. Selamat Happy weekend. berlibur di hari esok. Iya. Selamat malam minggu besok. Iya, apalagi buat pemenang jangan lupa ya untuk share screenshotannya ke email tersebut dan juga nomor e-wallet yang bakal diisi. Mau OVO, Dana, GoPay, atau mau ke bank langsung boleh. Gitu. Boleh teman-teman untuk teman-teman yang udah absen, boleh untuk leave aja. Ini aku bantu tunggu untuk sampai 20.35 ya. Barangkali nanti ada yang link absennya error. Sip, thank you semuanya yang udah absen, boleh leave. Thank you juga Mas Iqbal. Mas Iqbal mau leave duluan, it's okay banget Mas Iqbal. Thank you. Thank you ya semuanya. Saya Oke, dulu ya. thank you Mas Iqbal. Boleh Dah. kamu aku bantu kirim ulang. Thank you Mas Iqbal, bye-bye. Bye bye. Sebentar. Oke, sama-sama Kak Reza. Ini Kak Anggun udah dikirim ulang ya absennya. Bisa di-copy dulu untuk linknya, biar nggak bingung nantinya. Oke, teman-teman, sip. Kalau gitu, kita tutup untuk sesi malam ini ya, teman-teman. Thank